Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ulama, suri pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyani, yang biasa populer dengan nama Sahih Al-Bukhari, disusun oleh Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Barbizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijriah. Jumlah hadis yang ada dalam kitab itu 7.275 hadis yang dijadikan sebagai pegangan oleh ahlu sunnah wal jamaah setelah Al-Quran. Nabi berpesan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnah. Di mana letaknya? Tidak ada lagi di kepala orang. Para ulama yang menghafal hadis itu sudah banyak yang meninggal dunia, maka disusunlah oleh Imam Al-Bukhari. Sekarang kita sudah tinggal membacanya. Tak bisa bahasa Arab, sudah ada terjemahnya. Terlalu tebal, sudah ada ringkasannya. Tak bisa beli buku, gratis download di internet. Pokoknya tak ada lagi alasan untuk tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari itu yang akan kita kaji subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, yang biasa dikenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? La yazalu qalbul kabiri syabban. La yazal artinya senantiasa, masih, tetap, itu arti la yazal. Sampai hari ini orang Maroko masih pakai kalimat la yazal, tapi dalam bentuk mazal. Misalnya kalau dia mau nanya, Ustaz Anu masih mengajar di Darul Hadis lain, mazal berarti masih, tetap. Syekh Fulan waktu pulang, salah seorang sahabat dari Maroko, saya tanya, Syekh Ahmad Al-Khamlishi masih menjadi rektor Darul Hadis tempat saya kuliah dulu, masih rektor dia? Mazal? Masih? Oh, mazal. La yazalu, masih, tetap, terus, tak berubah. La yazalu qalbul kabir, qalbu hati, qalbu bagai qaf, qalbu hati, kalbu bagai kaf, anjing, maaf. Makanya hati-hati mengucapkan. Manajemen kalbu mengatur anjing, manajemen qalbu mengatur hati. La yazalu, tetap senantiasa tak berubah, qalbul kabir, hati orang yang kabir, besar, saghir, kecil, kabir, tua, saghir, muda. Qalbul kabir, hati orang tua senantiasa terus syabban, muda. Hati orang tua tapi hatinya tetap muda. La yazalu, tak berubah, kulitnya berubah, keriput, giginya berubah, tanggal, matanya berubah, tak lagi terang, akalnya berubah, tak lagi
kuat ingatan, kakinya berubah tak lagi kuat melangkah, suaranya berubah tak lagi lantang, lidahnya berubah tak lagi fasih. Tapi ada yang tetap tak berubah, qalbul kabir syabban, hati orang yang tua itu tetap muda. Fisnataini, dalam dua hal, dalam dua masalah, dalam dua perkara dia tidak pernah tua. La yazadu, dia tetap senantiasa tak berubah. Qalbul kabiri, hati orang yang tua itu syabban, dia tetap muda, tak tua-tua. Fisnataini, dalam dua masalah, dalam dua perkara, dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama, fi hubbid dunya, dalam hal cinta dunia, wa tulil amal, panjang angan-angan. Jadi kalau ada orang heranlah saya menengok bapak itu, Pak Ustaz. Kenapa? Sudah tua, menengok tak bisa. Mati ceritanya, dunia yang mau ditelannya. Jangan heran. Yang sudah mengaji hadis subuh ini tak heran. Oh, tapi hadis ini jangan dipasangkan ke orang lain. Ini masalah. Sudah habis ngaji ini, hobinya cerita sama orang tua, mancing-mancing orang tua. Tak boleh. Hadis ini dipakai untuk mengukur diri kita sendiri. Hadis ini dipakai untuk menjadi alat introspeksi muhasabah. Nanti aku kalau sudah tua, bagaimana sikapku terhadap dunia? Bagaimana angan-anganku melihat masa depan? Ini hadis ini kita kaji sudah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu berubah. Dulu muda, sekarang tua. Dulu keras, sekarang lunak. Dulu hijau, sekarang menguning. Tak lama lagi layu, setelah itu mati. Habis itu kering kerontang, terbakar, berubah menjadi abu-abu ditiup angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Itulah dunia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, apa itu dunia? Innamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahun, sedagurau, wazinatun, perhiasan, watakasur, saling mengatakan banyak harta, banyak anak, banyak duit, banyak itu, banyak titel, banyak baju, banyak cincin, banyak pakaian. Watakasur, sombong menyombong, aku lebih, aku tak lebih dari 5. Laibun, permainan. Semua permainan akan berakhir. Tak ada permainan yang tak berakhir. Bermula permainan, bersorak-sorai permainan hebat, lama-lama permainan mulai berhenti. Walahun, senda gurau. Semua senda gurau berawal lucu, ketawa, meleleh air mata saking lucunya. Ketawa terbahak-bahak, lama-lama mulai berhenti. Itulah dia. Wazinatun, perhiasan. Perhiasan tak selamanya dipakai. Dia dipakai di tangan, dia dipakai di leher, dia dipakai di telinga, dipakai, ditunjukkan pada orang di halayak ramai saat undangan. Selesai itu dia pun dibuka sampai masanya dia berkata, watakasur, saling banyak, saling bangga, watafakhurun, saling sombong menyombong. Itu hakikat dunia. Dan banyak yang condong ke situ. Hubbud dunia. Ada orang menerjemahkan cinta dunia. Sebetulnya makna yang tepat bukan cinta, condong. Karena makna hub artinya mailul qalbi ila syai'i, condong. Ni dunia, ni akhirat. Kemana hati condong? Condong ke dunia. Subuh ini pilihan antara dua. Bangun, mandi, lawan kantuk, berangkat ke masjid.
tarik selimut, terus tidur, nanti bangun jam 8. Kapan lagi bisa tidur sampai siang? Ini kan hari libur. Condongnya kemana? Alhamdulillah, subuh ini condongnya antara dunia atau akhirat. Mampu dia lawan condong ke sini. Saya ini sebenarnya Pak Ustadz memang condong ke dunia, tapi saya juga condong ke akhirat. Tak bisa. Tak bisa 2 kali condong. Condong itu sekali aja. Intiak. Kemana condong? Saya kadang-kadang ke sini, saya kadang-kadang kemana. Ini namanya muzabzab. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang mesti istiqamah, condongnya ke sini. Condong kepada dunia, sifat itu disebut dengan hubbud dunia. Condong kepada dunia. Salahkah condong kepada dunia? Tidak. Tapi ketika terus-menerus sifat itu ada dalam diri dan dia terus muda, walaupun umur bertambah, walaupun usia lanjut, condong kepada dunia itu tak pernah berkurang. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang kebingungan orang muda dan tentang orang tua yang lalai lupa. Maka diingatkan, la yazalu qalbul kabiri syabban. Hati orang tua itu senantiasa terus condong, muda, tak pernah tua dalam 2 perkara. Yang pertama, hubbud dunya, dalam condong kepada dunia. Kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 Hijrah. Kenapa orang cinta pada dunia? Kenapa orang condong pada dunia? Sebabnya 2. Yang pertama, al-jahil, jahil, tak tahu. Semut tak tahu bahwa air teh itu akan membinasakan dia. Maka sakingkan bersemangatnya semut, disangkanya 1 gelas itu akan habis diminumnya. Semut ini tak tahu diri, tak tahu diuntung. Badan kecil yang mau diminum 1 gelas air, masuk dia ke dalam teh manis itu. Apa yang terjadi? Mati semut di dalam teh manis. Tapi semut yang lain tak mengambil iktibar pelajaran. Ditengoknya kawannya mati, ramai-ramai dia ngajak, mati juga dia. Untunglah ibu mau menyelamatkan semut. Akhirnya dibuatnya lah kapur ajaib. Entah dia mau menyelamatkan semut, entah dia mau menyelamatkan teh, itu Allah. Tapi yang jelas banyaklah semut yang selamat. Yang jadi masalah, semut bisa ditakuti dengan kapur ajaib, tapi yang punya teh manis tak takut sama kapur ajaib. Akhirnya sampai hari ini terus. Dulu 50 tahun yang lalu mati dia di dalam teh manis, sekarang mati di tempat yang sama, tak mengambil pelajaran. Kenapa? Jahil. Maka orang jahil mesti dikasih tahu. Yang mengkasih tahunya itu namanya alim. Alat pemberitahunya itu namanya ilmu. Ilmu. Orangnya alim, jamaknya ulama. Tapi sifat orang yang memberitahu itu bagaimana? Apakah karena sorbannya? Apakah karena jubahnya? Apakah karena detailnya? Apakah karena LCMA-nya? Apakah karena dia dari Kairo, Mesir, Madinah, Maroko? Bukan. Di mana letaknya? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Apakah ulama itu anggota MUI? Bukan. Apakah ulama itu LCMA, doktor, profesor? Bukan. Lalu siapa? Yakhshallah, takut kepada Allah. Maka kalau ada bapak, bukan ustaz, bukan ulama, takut kepada Allah, maka itu orang yang punya sifat, tapi dia tak dikenal orang. Berapa banyak yang masyhur di atas muka bumi, tapi tak dikenal di kalangan para malaikat. Masyhur di muka bumi ini sebagai ulama besar, dihormati orang, masuk televisi, didengar ceramahnya, tapi tak dikenal di kalangan para malaikat. Siapa? Tak kenal.
Tapi ada orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. SMS-nya masuk ke HP Ustaz Abdul Somad. Ustaz, boleh tak saya makan duit ini? Layak tak untuk saya? Itu yang dia tanyakan. Di tengah orang banyak tak takut sedikit pun, halal semuanya sama dia. Tapi ada jamaah yang masih khawatir makan uang syubhat. Dia tanya, halal tak nih Pak Ustaz? Berapa banyak? 50.000. Oh, dia pun bertanya kan 50.000 itu banyak. Kalau 50 juta tak di SMS saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, condong kepada dunia. Oh, kalau begitu kita tinggalkan sajalah dunia ini Pak Ustaz. Jangan, dunia tak boleh ditinggalkan. Nanti kalau dunia ini kita tinggalkan, siapa yang memegang dunia ini? Dunia ini akan dikuasai oleh orang kafir. Dunia ini akan direbut oleh orang zalim. Dunia ini akan dipegang oleh orang fasik. Lalu anak cucu kita yang beriman mau hidup di mana? Mau bersemedi di tepi sungai Siak? Mau masuk ke dalam gua? Orang Islam tetap merebut dunia ini, tapi dunia bukan tujuannya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga terhadap ilmu pengetahuan kami. Itu yang didoakan, diajarkan Nabi dalam doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyikapi dunia ini umat terbagi dua. Yang satu, ambillah dunia, pergi dia ke kampung, dibuatnya kolam ikan, dimasukkannya benih ikan, ditanamnya 2-3 batang pokok cabai, habis itu ditanamnya pula ubi, masak dia sayur, dimakannya goreng ikan. Dia tak pergi ke pasar. Inilah cukup, inilah dunia. Boleh seperti ini. Kalau beginilah umat Islam, saya tak ingin setelah pengajian ini Sabtu depan kosong. Kemana jemaah? Semua pergi ke kampung buat ternak ikan, ternak ayam. Dunia ini udahlah, serahkan aja sama orang kafir. Oh, Abdul Somad dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Lalu bagaimana menyikapi dunia ini Pak Ustaz? Hidup, bertarung, tapi dunia bukan tujuan. Yang paling mengerikan adalah orang-orang yang meneriakkan akhirat, orang-orang yang berkata demi Allah, tapi ternyata dia beramal untuk dunia. Tapi ada orang-orang yang nampaknya beramal untuk dunia, tapi dia sedang beramal untuk akhirat. Inilah yang paling mengerikan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu dipuji orang, katanya berceramah sana, ceramah ke sini, balihonya di mana-mana, mengajak untuk kepada Allah. Rupanya yang dikejarnya dunia. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tapi ternyata ada seorang dokter meriksa orang sakit, menulis resep. Dia tidak hafal ayat, dia tidak LCMA. Orang menyangka dia sedang mengejar dunia, tapi ternyata dengan uang hasil kerjanya itu dia menyekolahkan anak yatim, dia membangun panti jompo, dia sedang mengirim sekian persen dari hasil operasinya itu untuk saudara di Palestina. Dia sedang beramal dunia, tapi dia berbuat untuk akhirat. Inilah yang diinginkan itu. Tapi di televisi sebagai narasumber, ceramah, seminar, loka karya, simposium, menulis buku, nampaknya untuk akhirat, sebenarnya mengejar dunia. Nauzubillah, dipuji orang sebagai orang alim, membawa kami ke jalan Allah, tapi sebenarnya mengejar dunia. Tapi ada orang yang pilih saya nanti tanggal 9 Desember, dia ejek orang, itu dunia saja kerjanya, padahal sebenarnya dia ingin menegakkan agama Allah di atas muka bumi Allah. Hati-hati, zaman sekarang banyak yang ingin membawa ke akhirat, tapi sebenarnya mengejar dunia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang hatinya
Saya sangka dia mau mengejar dunia, rupanya dia mau menegakkan hukum Allah di atas muka bumi Allah. Pak Ustaz, saya ini bukan sombong. Kalau untuk harta, bapak saya kaya, banyak, saya diwariskannya harta. Kalau untuk mengejar dunia, anak saya tak banyak. Yang ini sudah kuliah, yang ini sudah selesai. Saya ingin dipilih orang supaya saya bisa menyelamatkan fakir miskin, supaya saya bisa membangun masjid, supaya saya bisa menyekolahkan anak tak mampu, supaya bisa saya menegakkan agama Allah dengan kekuasaan. Nampak zahirnya mengejar dunia, tapi sebenarnya dia sedang beramal untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dunia akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan. Tiap pagi, petang, siang, malam kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dulu hasanah, barulah akhiratnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya dulu hasanah, baru akhiratnya hasanah. Balik ke ungkapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa banyak terjerumus ke dalam dunia? Pertama, karena jahil, tak mengerti hakikat dunia. Kenalah dunia. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang mengenal dunia, maka ringan dunia ini bagi dia. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang mengenal dunia, maka kecil dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini di pandangan matanya tak lebih dari sebesar sayap nyamuk. Tak pula 2 sayap, sebelah sayap nyamuk. Kecil, duduk di tepi sungai, duduk di tepi danau, duduk di tepi pantai, menengok laut samudra yang luas, samudra Atlantik, di tepi Rabat, ibu kota Maroko. Petang-petang menengok matahari tenggelam, maka Maroko itu disebut dengan maghrib, diambil dari kata ghurub, tenggelam matahari. Macam masuk matahari itu ke dalam samudra Atlantik. Saat itu celupkan ujung jari ke tepi laut samudra Atlantik. Setelah itu naikkan ke atas, menempel air laut di ujung jari. Itulah dunia. Setetes 2 tetes, itulah dunia. Mana akhirat? Samudra yang luas beserta isi. Apa makna ini? Kalau kau dapat dunia itu, kau tak sombong, karena yang kau dapat itu hanya setetes 2 tetes. Kalau tak dapat pun tak bersedih, karena yang tak dapat itu pun hanya setetes 2 tetes. Ajarkan ini kepada anak kita supaya dia tak stres melihat dunia. Anakku, kalau kau dapat dunia, kau jangan sombong, karena yang ada di ujung jarimu hanya setetes 2 tetes. Kalau kau tak dapat, kau jangan stres, karena yang tak dapat itu pun juga setetes 2 tetes. Orang kafir ketika dia dapat, dia sangka dunia itu dalam genggaman tangannya, padahal itu hanya setetes 2 tetes. Tapi kalau tak dapat, dia stres 7 keliling. Kenapa? Karena dia menganggap dunia sudah terbang dari pandangan matanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa orang jatuh ke dalam dunia? Kenapa orang dikuasai dunia? Penyebabnya adalah jahil, karena tak mengenal dunia. Maka kita dikenalkan Allah Ta'ala dengan dunia. Macam mana? Kamasalil ghaisi, seperti hujan yang turun. A'jabal kuffara nabatuhu. Orang kafir menengok hujan turun, senang dia. Ketika dia tengok hujan turun, lalu kemudian setelah hujan mengenai tanah tanaman, tiba-tiba tanamannya hijau. A'jabal kuffara nabatuhu. Oh, hijau. Senang hati menengok tanaman hijau. Mereka bertanam gandum, bertanam kurma, hijau. Gandum, hijau. Lalu kemudian tak lama setelah itu, supaya hijau layu, fatarahu musfarra, menguning, supaya yakunu hutama, binasa. Kalau naik kereta api dari Kairo keluar kota, itu nampak kebun-kebun gandum, kebun kurma. Satu musim kita tengok gandum hijau, hijau sehijau-hijaunya. Tak berapa lama setelah itu lewat lagi di tempat yang sama, kuning, sekuning-kuningnya. Setelah itu dipanen,
Setelah itu kita pun heran, mana yang hijau kemarin, mana yang menguning kemarin. Summa yakunu hutama, hancur, binasa. Dulu nenek moyang kita di Pekanbaru ini, atau bagi yang pendatang di luar Pekanbaru, muda, segar, sehat. Nenek moyang kita itu dulu anak muda semuanya, sampai masanya mereka menguning, layu, hilang. Lalu sampai masa bapak kita tengok fotonya, ini foto bapak waktu muda dulu, ganteng juga bapak. Iya. Habis itu tua, kuning, layu. Orang menengok foto Ustaz Abdul Somad diposting kawannya waktu kuliah di Mesir, di komen mereka di bawah, ganteng juga Ustaz muda dulu. Sekarang aja masih ganteng. Kemudian layu, menguning, binasa, hilang. Mana dia? Mana dulu yang cantik rupawan itu? Mana dulu yang ganteng dipuji orang itu? Mana dulu yang kaya raya? Kita naik speed di tepi Sungai Siak, menengok rumah cantik, rumah kayu, rumah kaca. Apa kata orang yang tahu kampung? Pak Ustaz, dulu tahun 70-an, inilah rumah orang paling kaya di sini. Inilah rumah yang paling cantik. Kapan? Dulu. Sekarang hanya tinggal kepingan kayu lapuk menunggu tumbang di hembus angin. Makanya speed dilarang laju-laju, takut rumah tumbang di tepi sungai. Dulu pada zamannya itulah simbol keagungan, kemuliaan, kehebatan. Itulah dunia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak kenal dunia, mati dia dalam mengejar dunia itu, maka kita diajarkan inilah dunia yang terombang-ambing, yang sampai masanya dia akan lapuk, yang sampai masanya dia akan mati dan tidak meninggalkan apa-apa. Hubbud dunia, condong kepada dunia, maka condong kepada sesuatu yang berubah, akan hilang dan binasa. Tulul amal, panjang angan-angan. 2 hari saja, tak banyak. Cinta pada dunia, condong pada dunia. Efek daripada condong pada dunia itu tulul amal, bukan amal. Kalau amal itu perbuatan, amal pakai alif, amal, angan-angan. Tak bolehkah orang berangan-angan, Pak Ustaz? Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, baca syarahnya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau hadis itu ada dalam kitab Sunan Abi Dawud, baca syarahnya dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Kalau kitab itu ada dalam Sunan Tirmidzi, baca syarahnya dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini kita kaji dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka syarahnya ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dia mengutip pendapat Imam Ibnul Jauzi. Apa kata Ibnul Jauzi? Kata Ibnul Jauzi, al-amalu madhmum, berangan-angan itu dosa, berangan-angan itu madhmum, tercela, illal ulama, kecuali ulama. Loh, ulama kok boleh? Di situ disebutkannya, ulama boleh berangan-angan, nanti habis ini saya mau ngajar ini, habis ngajar ini saya mau ngajar ini, habis ini saya mau nulis ini, habis ini saya mau nulis tafsir, kalau tafsir selesai saya mau mensyarah hadis, kalau hadis sudah selesai saya mau nulis kitab fikih, kalau fikih sudah selesai. Kenapa? Karena bermanfaat buat kehidupan akhirat. Pelajaran dari sini, bapak ibu yang bukan dalam bidang agama pun boleh punya angan-angan, cita-cita, tapi membuat dia beramal untuk akhirat. Program bapak apa sekarang? Saya Pak Ustaz mengumpulkan 5 anak putus sekolah. Saya tarik itu kemarin, saya lewat di lampu merah, saya tengok dia pakai bulu ayam, kemoceng. Saya tengok tiap hari saya ketemu dia, Pak Ustaz.
Akhirnya saya tarik, saya tanya, masih sekolah? Masih. Mau sekolah? Mau. Saya tarik 5 orang. Nanti kalau sudah selesai 5 ini, saya mau cari 5 lagi. Habis itu nanti saya mau buatkan rumah kecil. Habis itu nanti saya mau sekolahkan dia perguruan tinggi. Habis itu nanti yang tak punya bakat sekolah, otaknya tak nangkap, saya mau buatkan kursus menjahit, kursus pangkas, kursus motong rumput, kursus bengkel. Ini angan-angan. Boleh angan-angan, boleh. Kenapa? Angan-angannya itu membawa dia kepada akhirat. Saya sudah punya itu rumah praktek penyembuhan gratis. Tahun lalu kami sudah buat operasi bibir sumbing. Tahun akan datang kami mau buat khitan masal. Tahun depan nanti kami mau buat program lagi, Pak Ustaz. Apa programnya? Nikah masal. Yang belum mampu menikah, yang sudah lama kumpul kebo tak ada surat nikah. Ini program ke depan. Boleh. Lalu yang tak boleh, tulul amal, panjang angan-angan. Itu apa? Angan-angan mengejar dunia. Nanti mau buat ini, mau beli ini, buat ini, mau beli ini, mau kumpul ini, mau ini. Yang satu mau 2, mobil satu mau 2, rumah satu mau 2, ini satu mau 2. Nah, istri tak saya sebut, nanti tersinggung dengan istri. Apa maknanya ini? Angan-angan yang membuat lupa kepada amal akhirat. Itulah yang membuat orang tak mau berzakat. Kenapa ketika petugas ambil zakat datang ke rumahnya, Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam, ini kami mau hitung-hitung zakat. Menurut hitungan kami dari mobil Bapak, dari rumah Bapak, ini paling tidak gaji Bapak sebulan 20 juta. Kalau 20 juta pendapatan, itu zakatnya 2,5%. Berarti Bapak ini lebih kurang zakatnya, lebih kurang sekian. Apa kata dia? Gimana Pak? Bisa kami ambil sekarang? Mohon maaf, angsuran mobil mewah saya Lamborghini belum lunas. Mau rumah mewah saya yang 5 miliar di Citraland belum lunas. Kan dalam hukum zakat kalau ada hutang boleh nggak bayar zakat? Tahu pula dia. Padahal hutang bisa mengurangi zakat itu. Hutang pada dagang jurusnya 3 kurang 2. Itu maksudnya hutang bisa mengurangi zakat. Modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang, dikurangi hutang dikurangi rugi. Itu namanya jurus 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang, dikurang hutang dikurang rugi. Kalau masih sampai di 85 gram kena zakat. Itu pada zakat tijarah, dagang, perniagaan. Bukan hutang mobil, hutang rumah dimasukkan ke pendapatan sehingga seumur hidup tak berzakat. Ini banyak orang tak berzakat sekarang. Kalau ditanya, ini masih hutang, ini masih hutang, ini masih hutang. Mana ada orang tak berhutang sekarang? Di Pekanbaru ini siapa yang tak berhutang? Semua berhutang. Rumah berhutang, mobil berhutang. Yang lunas itu cuma istrinya aja. Jangan Pak keuangan syaratkan, aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau ada pendapat ulama yang boleh hutang, bini berhutang. Oleh sebab itu kenapa orang ini tidak mau bersedekah? Karena angan-angan masih panjang. Walaupun duitnya banyak, duit bapak kan banyak, 5 miliar. Kenapa bapak tak keluarkan zakat? Nanti kalau saya kurangi untuk budget ini, untuk budget ini, untuk ini, berkuranglah. Itulah yang disebut panjang angan-angan melupakan kepada akhirat. Kenapa? Karena angan-angan yang banyak itulah membuat orang menjadi bakhil. Heran orang. Orang yang tak ngerti bingung. Ini kenapa orang dibakhil, pelit, kedekut, medit, bin sampilit. Kenapa bakhil betul? Padahal duitnya banyak. Menurut kita banyak, karena pikiran kita tak bisa menangkap pikiran dia. Menurut kita banyak, tapi menurut dia ini sedikit. Kenapa? Angan-angannya lebih banyak daripada. Ini air ini banyak apa sedikit? Banyak. Kalau saya minum 2-3 teguk tak habis. Tapi kepala dia ingin minum macam orang haus. Jam 2 siang, puasa, panas terik, tidak hujan. Ini menengok air sini.
Karena dalam kepala dia, kalau ku minum satu danau buatan pun tak cukup. Apa itu yang membuat? Tulul amal, angan. Kapan angan-angan itu berhenti Pak Ustaz? Angan-angan itu berhenti ketika Israel mencabut nyawa. Nah, itu berhentilah angan-angan. Selama jasad ini masih bergerak, selama jantung ini masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama nadi masih berdenyut, maka angan-angan akan tetap ada. Ini badan, ini ruh. Ketika ruh masuk ke dalam badan, muncullah angan-angan. Ingin. Ustaz Abdul Somad masih ada angan-angan? Masih. Apa saja kalau boleh tak saya ceritakan. Ini rahasia saya. Masa dibukakan buat rahasia? Seperti tadi punya angan-angan, punya. Yang muda punya, yang tua tetap punya. Malah orang tua itu angan-angannya tak pernah tua. Ini hadisnya. La yazalu, terus tetap tak tua-tua. Tidak pernah tua itu angan-angan. Ingin. Jangan heran kalau ada orang tua tetap meminang anak gadis umur 17 tahun. Ini jawabannya. Tetap ada keinginan. Meninggal di lokalisasi umur 70, ingin berzina dengan anak umur 17. Diminum itu obat kuat, Viagra. Macam kap 70 diisi minyak pesawat, meledak. Nafsu besar, tenaga kurang. Orang heran, masa sudah tua tak ingat mati, sudah mau tanah. Bukan masalah tua, angan-angan. Ketika saya membaca itu, saya tidak mengukur orang lain. Hai Abdul Somad, sekarang kau 38 tahun, 30 tahun lagi berarti engkau umur 68, kau pun bisa mengalami seperti itu. Mungkin nanti 30 tahun lagi suara saya tak bisa kuat macam ini, asal digas sedikit mati. Tapi rekaman MP3-nya ada. Saat itulah saya sedang mendengar ceramah saya sendiri. Betul juga cakap aku yang dulu. Ternyata setelah tua ini menetes juga yang dia untuk menengok anak dia di sini. Keinginan yang terus ada. Ingin harta, ingin dunia, terus ada. Maka yang bisa mengerem itu apa? Yang bisa menahan itu apa? Iman. Kata Al-Ghazali. Yang pertama, al-jahlul jahil, tak tahu. Yang kedua, karena tak ada iman. Makanya Al-Quran itu yang pertama kali bercerita tentang iman. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Quran yang tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil iman. Iman itulah satu-satunya yang bisa mengerem panjang angan-angan itu. Apa dia? Yu'minuna bil ghaib. Mati ghaib, liang lahat ghaib, alam barzah ghaib, kiraman katibin ghaib, mungkar nakir ghaib, malik ridwan ghaib, surga neraka ghaib. Puncak dari segala yang ghaib itu adalah Allah. Allah yang ghaib di antara yang ghaib. Maka orang yang tak percaya kepada yang ghaib, hawa nafsunya tak akan terkendali. Makanya Muslim, kita baca di koran, yang koruptor Muslim, yang masuk penjara Muslim, beriman. Kenapa bisa terjadi? Masalahnya di mana? Yu'minuna bil ghaib. Kenapa bapak pagi ini datang ke Al-Falah? Kalau ada santri pondok pesantren pagi ini duduk di masjid pesantren, itu bukan karena imannya. Karena kalau tak ke masjid dipukul sama ustaz. Saya masih ingat dulu waktu kecil itu tak ada cerita iman. Kami waktu di pesantren duduk lah. Itu bukan karena iman, karena datang ustaz bawa sajadah. Nah, jadi di situ dulu ada syekh dari Mesir, namanya Syekh Syakir.
Abdul Majid Hasan, 2 tahun dapat tugas ke Mesir ngajar di pesantren, bawanya batang sapu pagi-pagi. Ustaz yang lain pakai sajadah mukul, dia pakai batang sapu. Kawan saya ini bandel, tidur aja ya, mau dipukul saya. Maaf saya sedang junub. Tak jadi dipukul saya, suruhnya mana? Maaf jadi dia. Tak ada iman. Iman waktu itu belum ada lagi. Yang ada itu hanyalah ketakutan karena dipukul ustaz, takut nanti akan dicatat, takut tidak naik kelas. Tapi hari ini yang datang ini kenapa? Iman. Iman. Yu'minuna bil ghaib. Tapi iman itu tumbuh karena dididik dengan pendidikan. Jadi anak-anak kita didik dari sekarang untuk proses menjadi Allah bisa karena biasa. Nanti sampai masanya dia akan tumbuh keimanan, percaya kepada Allah. Aku ni mau kemana? Memangnya mau mati jadi ikan asin? Ini akan menjadi santapan cacing tanah. Dulu orang takut sama dia, dimuliakan orang. Belum lagi dia bicara, turun dari mobil, pintu dibuka, sepatu dikasih, sepatunya Pak, menggigil orang menyerahkan sepatunya. Jenderal bintang 4. Bintang di sini, bintang di sini. Takut malah, dipandangnya orang, menggigil loh, ketakutan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mulai menggetar. Parkinson. Tak bisa. Air liur mulai meleleh, tak terkendali. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami balikkan kejadiannya. Dulu waktu kecil pas air liur itu meleleh. Dari mana Ustaz tahu? Mak saya cerita. Kau dulu waktu kecil kalau udah dimandikan, kau kasih sapu tangan sih, air liur meleleh. Saya sendiri pribadi. Sekarang tak meleleh. Nanti sampai masanya Ayat Abdul Somad, kau pun akan mengalami macam itu. Kalau dapat anak yang soleh, alhamdulillah. Anak perempuan yang solehah, dimandikannya kita, habis itu disuapkannya kita makan, habis itu dibawakannya sapu tangan, ya, dibawakannya tasbih berzikir. Kalau dapat yang diserahkannya kita secepatnya ke panti jompo buat malu aja. Anak-anak saya jadi rusak nih kok bapak macam ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemana kehebatan masa muda dulu? Kemana kehebatan keagungan yang dulu dihormati disanjung orang? Hilang. Itulah dunia. Lalu apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Belum lagi Israel mencabut nyawa dari dalam badan. Kesehatan sudah tak lagi ada di dalam badan. Itu yang mau dibanggakan, disombongkan itu. Maka orang yang ngaji paham hakikat hidup, hilang jahilnya, datang imannya. Itulah yang menyelamatkan dari tulul amal, panjang angan-angan. Tapi manusia tadi lupa. Orang yang lupa mesti diingatkan. Diingatkan dengan khutbah Jumat, diingatkan dengan kajian subuh di Al-Falah, besok subuh Ahad diingatkan lagi, zuhur Senin Selasa di Masjid Ar-Rahman diingatkan lagi, hadiri majelis ilmu, nanti rekamannya diputar lagi. Ingat, fadzakir inna fa'atid dzikra. Ingatkanlah, karena mengingatkan itu bermanfaat. Sahabat Nabi kalau selesai jumpa ngobrol pas salaman mau pulang, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itulah kenapa khatib hari Jumat di khutbah kedua, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wal 'asr innal insana lafi khusr. Rugi, semua kita dirugi. Yang kaya rugi, yang ganteng rugi, yang cantik rugi. Kenapa yang kaya rugi? Harta tak dibawa mati. Kenapa yang ganteng rugi? Hidup mancung menjadi santapan cacing tanah. Orang ganteng, orang mancung, kalau dia lewat di jalan, itu cacing tanah sudah senyum-senyum, sudah walking, itu punya saya. Kenapa Ustaz
Ustaz nyindir orang mancung, karena saya tak mancung. Apa maknanya? Setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi yang paling banyak dirawat, inilah santapan cacing tanah, inilah yang paling banyak perawatannya. Nanti bapak pulang ke rumah, ibu ambil pena, nonton di depan TV, hitung berapa perawatan untuk santapan cacing tanah. Pertama, iklan dari atas sampo. Iklan sampo, makanya rambut saya pendek supaya sampo tak banyak habis. Habis itu mana kulit kepala ketombe. Habis itu mana lagi? Jangan langsung gede-gede apa banyak. Bulu mata, pipi, telinga, tangan. Iklan itu coba hitung berapa yang untuk badan, sampai tumit pecah-pecah. Ada sampai ujung tumit. Kaki kena eksim, panau, kadas kurang. Lalu yang untuk yang akhirat itu mana? Pulang saya dari pengajian luar kota, jam 1 malam hidupkan TVRI pengajian. Jam 1 malam siapa yang nonton? Jam 1 malam lah diputarkan pengajian. Memang ada yang jam 6, jam 7, tapi isinya bukan pengajian. Isinya ustaz naik ke atas mimbar, buka kaki, macam-macam isinya. Yang disangka pelajaran akhirat, tapi tak membawa kepada akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau sampai hari ini kita masih ada angan-angan, bersyukur. Tapi angan-angan yang membawa kemana? Kalau angan-angannya selama ini untuk dunia, saya ingin anak saya ini nanti Pak Ustaz S1, habis S1 nanti S2, selesai S2 saya kasih support S3, habis S3 nanti dia harus jadi pengusaha sukses, habis itu dia punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya perusahaan pribadi. Salah, bagus, tapi akhir dari perjalanan itu, endingnya, kalau kau berhasil, jangan lupa kau buatkan istana anak yatim. Jangan lupa kau sumbangkan untuk fakir miskin. Jangan lupa keluarkan zakat 2,5%. Jadi beda angan-angan orang kafir sama orang Islam itu mirip aja. Anak orang kafir sekolah, anak Islam juga. Anak orang kafir makan, Islam juga. Anak orang kafir punya planning program, Islam juga. Bedanya orang kafir stop, berhenti. Orang Islam lanjut. Ingat kau punya akhirat. Angan-angan engkau bukan semu. Angan-angan engkau bukan hanya untuk di sini. Ini penting dijelaskan, karena sekarang banyak umat Islam meninggalkan dunia gara-gara mengkaji hadis-hadis. Sampai banyak angan-angan lagi. Asal ada makan untuk sore lah cukup. Akhirnya habis bumi kita ini ambil orang kafir. Habis SDM sumber daya, emas di Papua, minyak di Riau, habis. Padahal kita yang punya, jadi mengelola alam untuk kepentingan umat manusia, itu tanggung jawab manusia. Itulah mengapa manusia disebut dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana khalifah? Itu pemimpin yang mengatur. Binatang tak bisa, pokok kayu tak bisa, hewan tak bisa, jin tak bisa. Yang bisa mengatur ini adalah manusia. Maka manusia ini tetap melestarikan. Yang hebat dalam bidang ekonomi, lanjutkan. Yang hebat dalam bidang politik, laksanakan. Yang hebat dalam bidang kedokteran, berbuatlah. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallah, yang akan menilai Allah. Fasayarallah, yang menilai itu tiga: Allah wa rasuluhu wal mu'minun. Jangan mau penghargaan orang lain. Ini Pak Ustaz, kita mau buat acara khitan masal teramai sedunia. Di mana mau dibuat? Di Pekanbaru. Siapa yang buat? Jamaah kita Pak Ustaz. Khitan masal teramai. Targetnya untuk apa? Supaya tercatat di MURI, Museum Rekor Indonesia. Nanti pemotongannya serentak. Ini programnya bagus untuk syiar, tapi target akhirnya bukan untuk itu, untuk amal akhirat. Kalau rajin mengaji,
makin tambah ilmu, makin panjang angan-angan, ilmunya gagal. Rajin ngaji, ikut pengajian, angan-angan untuk akhiratnya panjang, sedekahnya makin banyak, cinta hartanya berkurang, berhasil. Begitu cara mengukur. Hafal ini, ayat ini, hafal ini, asbabun nuzul, asbabun nurul, hati keras, sedekah malas, mati tak ingat dunia. Maka hati yang keras berawal dari dalam, makanya disebut qalbul kabir. La yazalu qalbul kabir, hati orang yang tua itu syaban, tetap terus muda. Tulisannya baik. La yazalu qalbul kabir syaban fisnataini, pada dua perkara, fi hubbid dunya, pada cinta dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Ini mesti diluruskan. Kenapa ini yang Ustaz kaji subuh ini? Karena banyak sekarang kajian-kajian batin, kajian-kajian hakikat. Udahlah, dunia itu kita tinggalkan saja. Ini berbahaya. Karena Nabi tak pernah mengajarkan meninggalkan dunia. Nabi ketika mau meninggal dunia, dia masih punya angan-angan. Apa angan-angan Nabi? Nabi mengangkat seorang anak muda umur 18 tahun, namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Sampai-sampai orang memanggil dia, ya Zaid bin Muhammad, ya Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang membuat nama anak angkat pakai bin bapak angkat. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia itu Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka berubahlah nama dia Zaid bin Harithah. Dia punya anak namanya Usama. Umur 18 tahun Usama diangkat Nabi jadi panglima perang sebelum Nabi meninggal. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal, nanti yang jadi panglima perang Usama bin Zaid. Apa maknanya? Nabi itu bukan duduk di taman Raudhah berjamatan zikir, ya Rasulullah gimana perang kita, aku tak urus perang lagi, mau mati nih, kalian urus lagi. Begitu. Nabi itu tak mempersiapkan. Jadi hadis ini jangan dipahami secara tekstual, baca Arabnya, baca terjemahnya, tinggalkan dunia. Nabi menyusun strategi perang untuk menguasai Irak, menguasai Persia, menguasai. Makanya ketika Nabi meninggal, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Masa Umarlah perluasan Islam seluas-luasnya sampai ke Afrika Utara, di Mesir. Panglima perangnya bernama Amr ibn al-As menembus Afrika Utara. 1 bulan perjalanan dari Madinah ke Afrika Utara, bukan naik kapal laut, naik perahu layar menyeberang Laut Merah. Untuk apa? Kalau cuma untuk masuk surga, cukup duduk di taman Raudhah, zikir, sholat sunat. Islam menyebar. Tempat saya kuliah dulu di Maroko, itu masuk Islam ke Maroko pada pemerintahan Utsman ibnu Affan yang dibawa oleh sahabat Nabi bernama Uqbah sampai ke Maroko. Berapa negara itu? Saudi Arabia, Yordania, menyeberang Laut Merah, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 7 negara menyeberang ke Afrika Utara. Sampai akhirnya pada tahun 94 Hijriah, Islam masuk ke Andalusia, Spanyol. Itu artinya ulama dulu, penguasa sultan raja dulu, itu punya angan-angan. Nanti kita akan menguasai, kita akan punya ini. Kalau bertentangan dengan hadis ini, tulul amal. Tidak, karena niatnya adalah menyampaikan Islam. Ini para sayyid yang ada di Riau ini, apa marganya? Syihab, Al-Haddad, As-Sayyaf, Al-Jufri. Itu dari Yaman. Ngapain dari Yaman jauh-jauh kemari? Berapa bulan mereka dulu naik perahu layar dari Son'a, dari Yaman sampai ke bumi Melayu. Apa yang mereka cari? Angan-angannya banyak. Padahal tanah Yaman itu sama dengan tanah Riau, subur juga, tanam-tanaman di tepi pantai Son'a. Kita pula di sini di tepi semenanjung Melaya. Apa yang ingin mereka cari dari Yaman sampai ke Riau? Membawa ajaran Islam.
Jadi makna angan-angan itu, bapak boleh berangan-angan, ibu boleh berangan-angan, anak muda kita boleh berangan-angan, tapi angan-angannya membawa kepada akhirat. Itulah makna hubbud dunya wa tulul amal. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermanfaat untuk yang tua, amat sangat berguna untuk yang muda. Yang selama ini berangan-angan, bukan angan-angannya dipotong, tapi dilanjutkan, bukan sekedar mengejar dunia, tapi angan-angan untuk akhirat atau bekal dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita lanjutkan, sudah masuk waktu isyraq, sudah lewat. Kita laksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan buka tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum.